Kembali lagi dulur dalam channel Ki San San. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tekan tombol lonceng. Tenot, 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 tenot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dulur, berjumpa lagi di dalam channel Ki San San yang membahas seputar penyakit-penyakit non medis. Ya. Jadi banyak penyakit-penyakit di dunia ini, di dunia alam bumi ini. Ini orang bingung lur, sampai ada yang putus asa. Berobat ini putus asa, kasihan. Karena enggak sama maklumi, karena mereka mungkin sudah habis biaya banyak untuk pengobatan. Iya. Atau ketika nanya ke orang pintar justru bukan diobati malah dibohongi. Habis duit banyak tapi nggak ada perkembangan. Inilah kasihan. Maka di Ki San San ini coba sedikit memberikan edukasi, siapa tahu ini bisa bermanfaat untuk dulur-dulur semua. Bukan kok Ki San San ini hadir untuk menggurui, meminteri, enggak. Tapi hanya sekedar ya, beredukasi, siapa tahu ini bisa bermanfaat. Karena sebenarnya apa? Obat itu murah, lur. Obat itu murah. Yang mahal itu ego kita. Ya, Betul ya. murah sebenarnya. Allah ini sudah menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk kita jadikan obat herbal. Untuk obat herbal. Tinggal kitanya saja mau berikhtiar apa tidak. Tapi di dalam Ki San San ini menjelaskan bahwa yang namanya penyakit non medis atau penyakit medis ini sama sebenarnya. Cuman karena orang sudah bosan berobat ke dokter kemanapun kok belum sembuh-sembuh, berarti ini apa perlu didandani alakul karimahnya atau tuntunan ibadahnya. Ya lur ya. Mono. Nah nanti saya tak kasih baru herbalnya. Yang penting benahi dulu. Ya. Ya lur. Ya. Nah, mau tanya lur. Oke. Kayak mau nanya tapi bingung ya. Nanya lur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Ki San San membahas seputar penyakit ya, itu. Oke. Yang mau ditanyakan sebenarnya penyakit ini dianggapnya ringan. Hampir setiap orang itu punya lah. Tapi kadang-kadang diobatin udah ini kambuh lagi, ini udah diobatin ini kambuh lagi sampai parah itu istilahnya. Jadi penyakit itu disepelekan. Ini sebenarnya disepelekan. Hampir 85% orang mempunyai penyakit ini itu asam lambung, Mbak. Asam lambung. Iya. Asam lambung kan kadang orang cuman emah ini itu tapi kambuh lagi. Nah, kebetulan ini kan dikaji secara kearifan. Nah, menurut Mbah ini cara penyembuhannya bagaimana gitu? Oh, Terima kasih. cara penyembuhannya berdoa kepada Allah ya. Kalau simpelnya kan kayak gitu, berdoa sama Allah ya. Ya tetap berikhtiar ya lur ya. Semua itu tetap harus berikhtiar. Iya. Ya. Lu saya udah berikhtiar, ada orang ngomong kayak gitu. Saya udah berikhtiar bang, kemana-mana sampai habis banyak tapi akhirnya masih aja malah justru tambah. Apakah dari akhlakul karimah ya juga itu? Ya itu nomor satu. Ada mungkin Ada. Ya bukan nggak ada lagi, itu nomor satu. Jadi dari perilaku kita sendiri. makanya ini coba Mbak Mbuh berikan sedikit edukasi ya. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk dulur-dulur. Asam lambung ya. Asam lambung itu awalnya biasanya mah itu dulu. Mah. Ya sering mah. Tapi orang ngiranya telat makan ya. Kalau di medis memang benar ya, telat makan di medis. Tapi kalau di Mbak Mbuh enggak. Ya buktinya kalau jangan puasa ya.
Telat nggak? Iya. Kok nggak mah ya? Kalian nggak makan apa? Iya. Jadi kan pusing, pikiran pusing ya. Akhirnya nggak makan juga kenyang ya. Masalah banyak gitu ya. Diuber-uber utang banyak atau diuber-uber debt collector banyak. Iya. Iya. Jadi ini saya berikan kronologi, nanti juga saya berikan sedikit siapa tahu bisa bermanfaat ya obatnya secara herbal, makanya jangan di skip, ikuti terus ini karena apa? Pasti akan saya berikan obat-obat secara herbal. Sekarang Kisansan ini saya mulai buka tentang herbal-herbalnya, makanya ikuti terus channel Kisansan dan jangan lupa bantu subscribe. Ini orang mengatakan asam lambung. Ini awalnya mah ya. Mah terus akhirnya asam lambung. Ini diurat ada itu. Diurat. Iya, diurat. Nanti itu kalau diurat ini ada bagian maaf di sini nih. Nah, ya dipetis, betul ya, dipetis biasanya di situ. Itu di situ. Ini kalau urat. Tapi yang paling pertama seperti biasa, karena ini Mbah Mbu ini pengkajian makrifat, maka yang perlu dibenahi adalah akhlakul karimah. Kalau ini biasanya bukan dari sumber tingkah laku, enggak. Bukan. Karena ini langsung kahablum minallah, tapi juga kahablum minanas lur. Ya. Apa? Satu, maaf. Biasanya apa yang kita makan masih kotor. Lur, saya cuci kok masak, lho, bukan kotor maksudnya itu. Tapi mungkin kita harus lihat kronologinya. Yo, apakah kita kurang beramal sedekah, berinfak, berzakat ngono ya, Lur. Atau yang jenengan makan ini kurang diridhoi Allah. Nah, ini harus dikaji dulu. Atau yang jenengan minum ini enggak pas. Ya. Ini awalan ya Lur ya, awalan ya. Jenengan lebih introspeksi lagi tentang apa yang jenengan makan atau perekonomian jenengan. Ini biasanya beruntuk pada ini biasanya masuknya ke makanan Lur. Yang kita makan ini biasanya kurang diridhoi sama Allah. Entah itu cara mendapatkannya. Loh, saya mendapatkannya pekerja betul. Mungkin belum dibersihkan. Itu nanti di kajian Mbah Mbu ada kok, di zakat kok. Ya. Itu bisa di-compare ke Mbah Mbu ya, yang di zakat. Gitu. Ini masih kotor. Nah, awalan teguran pertama yaitu mah. Tahu mah ya? Mah. Baik. Ini jenengan minum obat enak, ya. Tapi semakin lama semakin bertumbuk. Nanti masuk ke dalam namanya asam lambung. Asam ini kalau dalam bahasa Mbah Mbu kemarifatan, asam ini anggoro kasih atau welas asih. Namanya asam. Lambung ini perut. Berarti masalah ekonomi jenengan yang kurang mempunyai welas asih. Maka di Islam diajarkan ya berzakat, sedekah, infak. Ya ini. Ini hati-hati. Kalau jenengan belum bisa membenahi itu semua, jenengan mau minum obat apa aja masih utuh. Kebanyakan kan masih susah ya dihilangin ya. Susah ya. Justru akhirnya kalau ya sampai kayak gitu ya. Saya juga ngeri lihatnya. Itu medisnya ngeri juga, di non medis ngeri. Ini biasanya kalau di herbal nanti ada dua ini. Kalau yang sudah parah ada, kalau yang untuk penyembuhan tahap ringan ya ada juga. Artinya terapi ya, terapi. Tapi terapinya terapi pakai minuman ya. Ada murah kok, murah meriah. Mungkin ada semua nanti. Tapi benahi dulu. Ya, dari zakatnya, dari amalnya, sedekahnya, ya. Iya. Enggak mahal. Enggak mahal. Murah meriah. Timbamu murah meriah. Tapi itu ya, dibenahi Lur ya. Dibenahi cara makan apanya yang sah ya. Yang sah. Biar enak. Iya, enak. Ini. Nanti setelah jenengan itu benahi, jenengan mulai mendekatkan diri kepada Allah, ya.
jenengan sudah mulai beribadah kepada Allah dengan baik, akhlakul karimah dijaga, ya, wudhu dijaga, apa yang mau masuk ke dalam mulut kita ini benar-benar yang harus hak, yang harus diridhoi sama Allah Ta'ala. Baru nanti jenengan ikhtiari dengan media herbal. Kalau yang sudah parah sering kambuh, kalau dalam keadaan darurat, ini dalam keadaan darurat, jenengan bisa ambil. Jenengan tahu lho, pepaya yang laki-laki ya namanya. Kan ada pepaya jenis 2 ya. Yang enggak berbuah itu loh, yang buahnya banyak itu. Oh, pepaya gantung. Ah, namanya apa? Pepaya gantung. Pepaya gantung. Itu kan ada. Iya, ya. Buah. Itu bunganya banyak ya. Iya. Nah, itu bisa jenengan ambil 7. Bunganya. Bunga. Kan banyak itu. Iya, bunganya. Ya, ambil 7. Kurang meriah. Enggak usah banyak-banyak lur, 7. Ya, 7 jenengan rebus 1 gelas air besar biar jadi 1/3 atau 1/4 ya, apa namanya, kurang segini itu ya. Iya. Jadi 1 gelas nanti kurangnya segini toh. 1/4. Nah, itu ya. Gelas itu. Itu kalau yang keadaan darurat sudah parah. Ya itu. Tapi cukup sekali itu toh, jangan keterusan. Karena kalau keterusan nanti efeknya ada lagi bahaya. Dia sih sebenarnya nggak bahaya. Cuman itu untuk darurat aja. Ketika sudah keadaan kayak gitu. Lah, setelah itu nanti kok mulai mereda, sudah nggak parah. Ya, artinya ini untuk penanggulangan darurat ya. Jadi ambil 7, direbus dari 1 gelas biar kurang segini. Udah mendidih loh ya. Nah, jangan dikasih apa-apa enggak, jangan ya. Jangan dikasih apa-apa. Terus jenengan udah agak mendingan bisa diminumin. Enggak usah habis enggak apa-apa. Ya. Yang penting ini nanti sambil di istirahat perkembangannya dilihat. Kalau sudah mulai reda, mulai lagi jenengan harus terapi dengan cara minum herbal lagi. Apa herbalnya? Jenengan tahu dulu, gedepok pisang tahu. Ya. Pelepah ya namanya ya. Yang pohonnya, jangan yang daunnya ini, yang kulitnya betul, ya, kulitnya ya, cari yang bersih ya. Tahu ya lur ya? Ya, tahu. Nah, paling bagus ini pisang yang warna ungu itu apa? Ulin ya? Apa ya namanya ya? Yang warna ungu itu, pisang ungu itu loh. Oh iya, Ada ya? Sabak ya? Itu kalau nggak ada ya pisang terserah apa. Tapi paling bagus itu sebenarnya. Pisang yang buahnya warna ungu itu. Betul itu. Tapi kalau nggak ada ya lainnya nggak apa-apa sih sama. Cuman kan yang paling kandungannya bagus itu. Ya, cari itu. Jangan ambil apa namanya kulitnya, kelokopnya ini ya, yang pohonnya itu. Ya, pelepahnya ambil seginilah kira-kira ya. Jangan iris kecil-kecil. Segini. Jangan jadikan jus. Di jus. Dikasih madu ya lur ya. Madu murni ya. Madu murni. Jangan minum sehari sekali aja, enggak usah banyak. Sehari sekali. Pernah ya? Sehari sekali ya. Ya, sehari sekali. Terus rutin. Loh itu enak, kayak jus enak loh. Itu enggak ada efek samping kok. Efek sampingnya kalau diijabahi Allah sudah ini sehat. Enak. Kebanyakan kenyang. Iya, enggak ada kok sampai menimbulkan apa enggak. Itu zatnya bagus kok. Adem. Itu coba dulu yang sering asam lambung ya. Pakai itu aja. Terus sambil tapi benahi. Ya, benahi loh. Ya alaqul karimah ibadah juga benahi. Sholat jangan pernah ditinggalkan, jamaah terus ya. Hablum minanas yang bau loh ya. Kalau pengen sehat kayak gitu loh. Di kajian Mbah Ambo ini obatnya murah meriah, jangan harus cari gedebok ya. Enggak usah beli. Loh, minta tetangga lo dikasih pasti. Ya, buat apa? Buat jus modern ya. Jus gedebok ya. Itu kalau nggak percaya cobain aja. Ya, cobain aja. Ini lo dulu pernah ada ya banyak kalau udah ada yang buktiin. Ya, itu. Murah nggak? Murah. Ya, yang mahal itu ego jenengan. Maunya ke rumah sakit aja. Ya kan? Itu. Lagi. Tapi sambil benahi ya, sambil benahi. Insya Allah kok, insya Allah. Insya Allah. Itu kalau asam lambung.
Jadi obat itu nggak ada yang mahal sebenarnya. Karena apa? Allah ini sudah menurunkan obat di mana saja. Yang paling terpenting adalah benahi ibadah kita, benahi akhlakul karimah kita. Ayo kita dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Masuk lah. Masuk. Ada yang mau tanyakan? Ayo tanyakan. Ya. Mau tanyakan aja. Ada yo. Ya apa ini bahaya? Ya. Jadi jenengan ini dengan cara mencari rezeki yang benar ya lur ya, jangan nakal ya lur ya. Dagang tapi jangan dengan yang nakal. Ya. Daganglah dengan cara yang baik. Jangan membohongi, jujur, betul. Wah, belum ditawar orang, wah katanya udah ditawar orang, ini bohong ya. Nanti nanggung. Ya, mungkin nanti apa jenenge dari penonton bertanya-tanya juga ya. Kenapa dari kajian sebelumnya katanya herbalnya gak Masukin. dimasukin? Ya kan memang sengaja. Ya kan kayak gitu. Ya kan? Dulu ya. Iya. Herbalnya nanti juga pasti ada. Pasti loh, nanti terus. Makanya kan dikit demi dikit lah. Kan tadi saya bilang, jadi dikit kan kayak gitu. Ya kan? Kalau ada kemarin herbalnya belum saatnya. Ini sudah mulai sedikit ya. Maka monggo. Nanti kalau ada dulur apa komentar boleh. Kalau yang dekat-dekat sini hubungin admin, enggak apa-apa. Murah meriah kok. Enggak usah bayar. Jangan minta gedebok sama tangga loh, enggak usah beli. Ya, kasih. Paling beli madu. Lu enggak punya duit, Mbak, beli madu rasa. Sasetan, ya enak kan? Iya. Oh. Virusnya lu nggak tahu madu rasa atau apa nggak tahu ya. Yang penting wah ada madunya kayak gitu. Yang kita ambil kandungan zatnya. Itu jangan rutin bagus kok. Itu bagus untuk ini. Tapi dengan dibantu juga ya. Jangan untuk perekonomian yang baik, mencari yang halal ya, yang halal. Jangan main curang. Ya, daganglah dagang yang baik ataupun apa. Ya, jangan lupa zakat, sedekah, infak ya. Oke, insya Allah itu bisa menolong jenengan, bisa Allah akan memberikan ijabah jenengan kesehatan. Ya, paham ya? Ada yang tanya kan ya? Berarti untuk konsumsi jus jeruk itu istilahnya tuh bagus ya? Bagus. Ya. Istilahnya tuh walaupun udah sembuh atau bagaimana nih konsumsi? Bagus, cuman kalau udah nggak sakit lambung ya jangan tiap hari lah. Ya, enggak, seminggu sekali cukup bagus, seminggu sekali. Tapi yang paling terpenting ini ya akhlakul karimahnya dandani. Lanjutan minum kayak gitu akhlakul karimahnya nggak dandani. Jangan cari rezekinya yang nggak benar ya tetap ya. Kayak gitu. Bukan masalah itu, kuncinya adalah apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Beribadah yang baik. Ya, ini kunci utama. Ya, sholat 5 waktu jangan pernah ditinggalkan. Sholat berjamaah, ayo kita galakkan. Itu buat paling mujarab. Karena yang segala sesuatu yang maha segalanya itu Allah Ta'ala. Ya udah kita mendekatkan aja pada Allah Ta'ala. Kalau kayak tadi itu. Ya, paham ya? Paham. Ada yang mau tanyakan lagi? Berapa? Nah ya, jadi dulur. Untuk jenengan, untuk biar jauh dari penyakit yang namanya asam lambung, harus jenengan ingat, carilah rezeki yang benar-benar halalan thayyiban. Apa yang jenengan makan ini harus yang diridhoi sama Allah. Ya, jangan yang tidak diridhoi sama Allah. Perbanyak amal sedekah, infak. Ya, perbanyak ibadah kepada Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Sholat 5 waktu jangan sampai ketinggalan. Sholat berjamaah kita galakkan. Jagalah wudhu kita. Insya Allah. Allah akan selalu memberikan kita kesehatan. Ya. Untuk dulur-dulur Kisansan, semoga apa yang saya kaji tadi bisa sedikit membawa manfaat untuk dulur-dulur Kisansan. Kiranya kalau seumpama dulur-dulur Kisansan ini menganggap atau merasa ini bermanfaat, bersedekah, berzakat, berinfak dengan cara subscribe. Subscribe gratis kok. Tapi itu sangat membantu untuk dulur-dulur Kisansan agar channel ini bisa berkembang dengan lebih baik.
Karena dari subscribe jenengan sudah ikut andil dalam membesarkan channel Kisansan. Saya atas nama admin Kisansan berterima kasih banyak. Semoga apa yang jenengan berikan kepada Kisansan ini bisa menjadikan kebarokan jenengan semua. Bisa menjadikan kelancaran rezeki jenengan semua. Menjadikan kesehatan jenengan semua. Kebarokan jenengan semua. Dan apa yang tadi saya kaji bisa menjadikan kebarokan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kiranya saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi